Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama Tridiansyah dari kelas 12 IPS 4, absen 26. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep dan klasifikasi tata guna lahan, dapat menganalisis unsur-unsur interpretasi citra dan peran penginderaan jauh untuk kajian tata guna lahan. Materi yang akan saya bahas yaitu pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Yang pertama, konsep dasar tata guna lahan. Apa sih yang dimaksud dengan tata guna lahan tuh? Tata guna lahan adalah aktivitas penilaian secara sistematis terhadap potensi lahan dalam rangka untuk memilih, mengadopsi, dan menentukan pilihan penggunaan lahan terbaik dalam ruang berdasarkan potensi dan kondisi biofisik, ekonomi, dan sosial untuk meningkatkan produktivitas dan ekuitas dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tata guna lahan terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor biologis, yang ketiga ada faktor ekonomi, yang keempat ada faktor institusi. Selanjutnya, klasifikasi tata guna lahan. Tabel yang kalian lihat saat ini itu adalah tabel klasifikasi penggunaan lahan yang terbagi menjadi 2 tingkat. Tingkat pertama dan tingkat kedua. Yang pertama, di tingkat pertama itu ada perkotaan atau lahan bangunan. Di tingkat keduanya ada perdagangan dan jasa, transportasi, komunikasi dan umum, kompleks industri dan perdagangan, perkotaan campuran atau lahan bangunan, perkotaan atau lahan bangunan lainnya. Yang kedua, di tingkat pertama ada lahan pertanian. Di tingkat keduanya ada tanaman semusim dan padang rumput, daerah buah-buahan, jeruk, anggur, labu, bibit, dan tanaman hias, tempat pengembangan terkurung, dan lahan pertanian. Yang ketiga, di tingkat 1 ada lahan peternakan. Di tingkat keduanya lahan tanaman obat, lahan peternakan semak dan belukar, lahan peternakan campuran. Yang keempat, di tingkat pertama ada lahan hutan. Di tingkat duanya lahan hutan gugur, daun musiman, lahan hutan yang selalu hijau, lahan hutan campuran. Yang kelima, di tingkat pertama ada lahan air. Di tingkat keduanya ada sungai dan kanal, danau, waduk, teluk, dan muara. Yang keenam, di tingkat pertama ada lahan basah. Di tingkat keduanya ada lahan hutan basah bukan hutan. Yang ketujuh, di tingkat pertama ada lahan gundul. Di tingkat keduanya ada dataran garam kering, gisik, daerah berpasir selain gisik, bantuan singkapan gundul, tambang terbuka, pertambangan, dan tambang kerikil. Daerah peralihan lahan gundul campuran. Yang ke-8, di tingkat pertama ada padang lumut. Di tingkat keduanya
Ada padang lumut semak dan belukar, padang lumut tanaman obat, padang lumut lahan gundul, padang lumut basah, dan padang lumut campuran. Yang kesembilan di tingkat yang pertama ada es atau salju abadi pemukiman. Di tingkat keduanya ada lapangan salju abadi dan glasier. Yang kedua, unsur-unsur interpretasi citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. A. Rona. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Contohnya, air laut memantulkan rona gelap sedangkan pasir memantulkan rona terang. Seperti gambar di bawah ini. Air laut memantulkan rona gelap, sedangkan pasir tuh memantulkan rona terang tuh yang kita bisa lihat di gambar di bawah ini. B. Warna. Warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Misalnya, warna coklat kekuningan pada air menandakan air tersebut keruh. Seperti gambar di bawah ini. Sungai yang di bawah ini, airnya tuh berwarna coklat kekuningan. Menandakan kalau air sungai yang pada gambar tuh, airnya tuh keruh. C. Bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek. Bentuk merupakan atribut yang jelas dan khas sehingga banyak objek-objek di permukaan bumi dapat langsung dikenali pada saat interpretasi citra melalui unsur bentuk saja. Contohnya pada gambar di bawah ini kita bisa melihat bentuk-bentuk rumah yang berbeda-beda kan, kayak ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kotak, ada yang bentuknya L tuh. Ya bisa dikenali gitu dari interpretasi citra gitu. D. Ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Ukuran merupakan faktor pengenal yang dapat digunakan untuk membedakan objek-objek sejenis yang terdapat pada foto udara, sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran sangat mencirikan suatu objek. Contohnya seperti di gambar di bawah ini. Kita bisa melihat ukuran yang berbeda di bentuk bangunan-bangunan yang ada di dalam foto di bawah ini tuh, ataupun kayak ukuran pohon-pohon yang terlihat di foto dua ini gitu. E. Tekstur. Tekstur sering dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Contohnya, pohon besar memiliki tekstur kasar, perkebunan sedang, dan tanah kosong memiliki tekstur halus. Contohnya seperti gambar di bawah ini tuh. Tekstur yang kita bisa lihat itu yang kayak kasar itu pepohonan, sedangkan kayak perkebunan tuh kayak halus itu kan gambarnya tuh. Sedangkan tanah kosong tuh kayak
benar-benar halusnya gitu. F. Pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentuk manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contoh aliran sungai daerah pegunungan memiliki pola aliran radial sentrifugal seperti gambar di bawah ini. Kita bisa lihat aliran sungai di daerah pegunungan tuh memiliki pola aliran radial sentrifugal yang seperti di gambar tuh. G. Bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Objek atau gejala terletak di daerah bayangan biasanya hanya tampak samar-samar atau bahkan tidak tampak sama sekali. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, kita bisa lihat tuh di gambar ada bayangan dari jalan layang, mungkin itu kayak jalan layang ya. Di situ ada bayangan. Nah, bayangannya tuh kelihatannya tuh samar-samar atau sampai kayak nggak kelihatan atau tidak tampak gitu sama sekali gitu ya. H. Situs. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, tetapi dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Contohnya, pola permukiman yang memanjang sejajar dengan jalan. Seperti di gambar di bawah ini tuh. Pemukiman di gambar tuh sejajar gitu dengan jalan raya. I. Asosiasi. Asosiasi diartikan sebagai keterkaitan antara objek satu dengan objek lain. Adanya keterkaitan itu, maka kelihatannya suatu objek sering merupakan petunjuk bagi objek lain. Contohnya, setian kereta berasosiasi dengan rel kereta di sekitarnya, seperti gambar di bawah ini. Itu kita bisa lihat ada rel dan ada stasiun kereta gitu. Yang ketiga, penginderaan jauh untuk kajian tata guna lahan. Penginderaan jauh kaitannya dengan tata guna lahan, salah satunya dalam bentuk inventariasi penggunaan lahan. Inventariasi penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan potensi ataupun daya dukungnya. Penggunaan lahan yang sesuai memperoleh hasil yang baik, tetapi lambat laun. Hasil yang diperoleh akan menurun sejalan dengan menurunnya potensi dan daya dukung lahan tersebut. Integrasi teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk potensial dalam penyusunan arahan fungsi penggunaan lahan. Dasar penggunaan lahan dapat dikembangkan untuk berbagai kepentingan penelitian, perencanaan, dan pengembangan wilayah. Nah, gambar di bawah itu hasil dari penginderaan jauh gitu, kayak membuat ngituin lahan gitu. Selesai. Mohon maaf jika ada penjelasan atau kata yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Sebelumnya makasih juga udah mau ngeliat video penjelasan dari Putra gitu ya. Putra ngucapin makasih banyak gitu. Ya udah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.